Jordi Amat siap gantikan Mads Hilgers di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa yang harus diketahui? Timnas Indonesia menghadapi ujian berat melawan Jepang, dengan Jordi Amat siap mengisi posisi yang ditinggalkan Mads Hilgers. Apakah keputusan ini akan membawa dampak positif bagi lini pertahanan Indonesia? Simak analisis lengkapnya di artikel ini. Rizky Ridho angkat suara setelah dibandingkan dengan Jay Edzas. Saya lawan Madura United. Dia lawan Inter Milan dalam sebuah pernyataan yang memicu perhatian. Rizky Ridho menyatakan bahwa perbandingan dirinya dengan Jay Edzas tidaklah adil, mengingat pengalaman bermain melawan tim-tim besar Eropa yang berbeda jauh dengan kompetisi di Indonesia. Simak reaksi penuh Ridho terhadap perbandingan ini. Maarten Paes berikan respons berkelas soal Emil Audero Mulyadi yang dirumorkan gabung Timnas Indonesia. Apa kata kiper Utrecht ini? Maarten Paes, kiper FC Utrecht, memberikan tanggapan bijak terkait rumor yang mengaitkan Emil Audero Mulyadi dengan Timnas Indonesia. Bagaimana Paes melihat potensi kedatangan Audero? Baca pernyataan lengkapnya di artikel ini. Marcelino Ferdinand ungkapkan alasan mengapa ia lebih nyaman bermain di Inggris. Apa yang membuatnya betah? Marcelino Ferdinand baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia merasa lebih nyaman bermain di Inggris daripada di tempat lain. Apa alasan utama yang membuat pemain muda Timnas Indonesia ini merasa betah di Inggris? Temukan jawabannya dalam artikel penuh wawancara eksklusif ini. Pandit Piala Asia berani bertaruh Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apa alasannya? Sebuah klaim berani datang dari seorang pandit Piala Asia yang yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu percaya diri dengan skuad Garuda? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jordi Amat siap gantikan Mads Hilgers di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa yang harus diketahui? Timnas Indonesia menghadapi ujian berat melawan Jepang, dengan Jordi Amat siap mengisi posisi yang ditinggalkan Mads Hilgers. Apakah keputusan ini akan membawa dampak positif bagi lini pertahanan Indonesia? Simak analisis lengkapnya di artikel ini. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku siap mengisi posisi yang ditinggalkan Mads Hilgers. Seperti yang diketahui, Mads Hilgers batal memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia sendiri memiliki 2 jadwal bertanding pada kesempatan ini. Rinciannya yakni melawan Jepang dalam kurung 15/11 dan Arab Saudi dalam kurung 19/11. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mads Hilgers dipastikan absen memperkuat Timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 11 November 2024 malam. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh klub FC Twente. FC Twente menjelaskan bahwa Mads Hilgers harus berfokus dalam proses pemulihan cedera. Mads Hilgers tidak akan datang ke Indonesia. Ia akan fokus pada pemulihan penuh cederanya, tulis akun X Twente Insite. Sementara itu, Jordi Amat mengaku tak terlalu mengetahui terkait cedera yang diderita Mads Hilgers. Jordi Amat hanya berharap kondisi Mads Hilgers baik-baik saja. Saya belum tahu apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Jadi saya tidak tahu yang terjadi di sana, bahwa dia cedera atau tidak. Saya harap dia baik-baik saja, kata Jordi Amat.
Lebih lanjut, Jordi Amat menilai absennya Mads Hilgers tentu menjadi sebuah kehilangan bagi timnas Indonesia. Namun pemain berposisi sebagai bek itu menegaskan siap mengisi posisi Mads Hilgers. Jordi Amat juga yakin pemain lain yang mendapat kesempatan dari Shin Tae-yong bakal melakukan hal serupa. Sebagai informasi, timnas Indonesia masih memiliki beberapa pemain yang bisa bermain di posisi bek tengah. Seperti contohnya Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Jay Itzes, hingga Kevin Dix. Kami benar-benar merindukan kehadirannya dalam kurung Mads Hilgers. Dia pemain penting bagi kami. Tapi siapapun yang ada di sini kami akan memberikan 100% untuk mendapatkan kemenangan, ucap Jordi Amat. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Rizky Ridho angkat suara setelah dibandingkan dengan Jay Itzes, "Saya lawan Madura United." Dia lawan Inter Milan dalam sebuah pernyataan yang memicu perhatian. Rizky Ridho menyatakan bahwa perbandingan dirinya dengan Jay Itzes tidaklah adil, mengingat pengalaman bermain melawan tim-tim besar Eropa yang berbeda jauh dengan kompetisi di Indonesia. Simak reaksi penuh Ridho terhadap perbandingan ini. Pemain belakang timnas Indonesia Rizky Ridho menanggapi pernyataan awak media soal aksinya yang mirip dengan Jay Itzes saat tampil di Liga Italia lawan Inter Milan. Jay Itzes sempat memancing reaksi warganet Indonesia kala menghadapi Inter Milan bersama Venezia di ajang Liga Italia 2024/2025 pada 4 November 2024 di Giuseppe Meazza, Milan. Saat itu bek 24 tahun tersebut melakukan akselerasi di sisi kanan pertahanan Inter Milan pada menit ke-42. Bek 190 cm tersebut langsung melepas umpan silang ke kotak penalti Inter Milan. Umpannya berhasil disambut oleh Gaetano Oristanio, tetapi tembakannya berhasil dimentahkan oleh Yann Sommer. 2 hari kemudian, Rizky Ridho menyusul aksi serupa. Dipasang oleh Carlos Pena sebagai bek tengah bagian kiri, ex pemain Persebaya tersebut tampil sangat agresif. Dirinya tak ragu untuk melakukan overlap untuk membantu serangan tim. Puncaknya terjadi pada menit ke-20 saat Rizky Ridho melakukan akselerasi di sisi kiri. Bek asal Surabaya tersebut langsung melepas umpan silang ke kotak penalti dan berhasil dikonversi Gustavo Almeida jadi gol pembuka keunggulan Persija Jakarta. Aksi keduanya pun viral di media sosial. Namun, Rizky Ridho pun menanggapi santai pujian tersebut. Sambil berkelakar, dirinya mengaku bahwa kondisinya berbeda jauh karena Rizky Ridho melakukannya di Liga 1. Sementara Jay Itzes melakukannya di kompetisi kasta tertinggi di Italia atau Serie A dan menghadapi Inter Milan sebagai salah satu tim elit Eropa. Beda jauh mas kualitasnya di lawan Inter Milan, saya lawan Madura United, ujar Rizky Ridho diiringi gelak tawa awak media. Dirinya juga menanggapi absennya Mads Hilgers di skuad timnas Indonesia. Bek 23 tahun itu meminta agar masyarakat Indonesia tetap mendukung pemulihan cedera Mads Hilgers di FC Twente. Mungkin kalau Mads absen karena cedera kita harus support, ujar Rizky Ridho. Ini kan masih panjang, dia juga punya karier yang panjang, jadi harus support. Jangan ada cacian atau apapun karena semua pemain yang ada di sini akan berikan yang terbaik buat Indonesia, lanjutnya. Bek asal Persija Jakarta juga menanggapi pujian Kevin Dix yang menyebutnya pantas berkarier di luar negeri. Dirinya mengaku berterima kasih atas pujian Kevin Dix padanya.
Saya belum kenal sepenuhnya sama Kevin, tapi dia sudah memberikan saya pujian seperti itu, ujar Ridho. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya ke depannya saya akan belajar banyak juga sama beliau, tutupnya. Maarten Paes berikan respons berkelas soal Emil Audero Mulyadi yang dirumorkan gabung timnas Indonesia. Apa kata kiper Utrecht ini? Maarten Paes, kiper FC Utrecht, memberikan tanggapan bijak terkait rumor yang mengaitkan Emil Audero Mulyadi dengan timnas Indonesia. Bagaimana Paes melihat potensi kedatangan Audero? Baca pernyataan lengkapnya di artikel ini. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes memberikan respons berkelas terkait Emil Audero Mulyadi yang dirumorkan bakal dinaturalisasi. Apabila pemain Serie A Como tersebut bakal dinaturalisasi, tentu saja Emil Audero Mulyadi akan jadi saingan baru Maarten Paes. Situasi ini bisa membuat Maarten Paes tak terlalu nyaman karena bakal mendapat saingan baru untuk mendapatkan tepat di skuad utama nantinya. Walaupun sebenarnya ini masih hanya menjadi rumor karena Emil Audero Mulyadi memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Penjaga gawang keturunan Indonesia-Italia tersebut langsung dikaitkan dengan skuad Garuda setelah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini karena setiap pemain keturunan telah bersalaman dengan Erick Thohir biasanya langsung diproses naturalisasi. Namun untuk Emil Audero Mulyadi ini memang sudah bersalaman, hanya saja PSSI belum juga memberi kejelasan terkait status sang pemain apakah dinaturalisasi. Menanggapi soal rumor Emil Audero Mulyadi yang bakal dinaturalisasi ini, Maarten Paes justru dengan santai menyambut Emil Audero Mulyadi apabila ingin membela timnas Indonesia. Menurutnya, apabila ada Emil, ia tak terlalu memikirkan soal persaingan karena siapapun yang bermain semua tetap untuk timnas Indonesia. Tentu saja siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, ujar Maarten Paes kepada awak media. Saya rasa jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya, ucapnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita. Pemain FC Dallas tersebut mengatakan bahwa siapapun yang bakal bermain membela timnas Indonesia harus saling mendukung. Pemain berusia 26 tahun tersebut menekankan bahwa sebagai pemain, ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Marcelino Ferdinand ungkapkan alasan mengapa ia lebih nyaman bermain di Inggris. Apa yang membuatnya betah? Marcelino Ferdinand baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia merasa lebih nyaman bermain di Inggris daripada di tempat lain. Apa alasan utama yang membuat pemain muda timnas Indonesia ini merasa betah di Inggris? Temukan jawabannya dalam artikel penuh wawancara eksklusif ini. Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman, siap berjuang keras saat bersua Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (15 November 2024) malam waktu Indonesia Barat. Witan Sulaiman tidak asing dengan Jepang di level tim nasional. Pemain 23 tahun tersebut pernah main menghadapi Jepang saat main di Timnas U-Strip 19 Indonesia pada perempat final Piala Asia U-Strip 19 2018.
Saat itu Garuda Nusantara kalah 0-2 dari Jepang di GBK dan harus memupuskan harapan ke Piala Dunia U-Strip 20 2019. Di level senior, Witan pernah tampil menghadapi Jepang di ajang Piala Asia 2023. Saat itu timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang. Tentu dirinya masih mengingat saat menghadapi Samurai Biru di ajang Piala Asia 2023. Menurut pemain Persija tersebut, Jepang tampil sangat terorganisir. Menurut saya di Piala Asia waktu itu mereka sangat bermain kompak, ujar Witan Sulaiman pada Selasa dalam kurung 12 November 2024. Terorganisasi dan mungkin besok situasinya berubah, karena kami punya pemain-pemain yang baru juga jadi kami akan persiapkan diri lebih baik lagi, ujarnya. Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 lalu hanya memanggil 8 pemain keturunan. Sementara saat ini Timnas Indonesia punya 15 nama. Beberapa nama terakhir yang dinaturalisasi oleh PSSI tampil di klub-klub top Eropa. Tentu hadirnya mereka membuat Witan Sulaiman optimistis menghadapi Jepang. Dukungan supporter di GBK membuat para pemain bakal makin bersemangat menghadapi Jepang. Dukungan supporter jadi motivasi besar skuad Garuda meraih 3 poin di GBK. Tentunya kami lebih optimis lagi, ujar pemain Persija Jakarta tersebut. Karena kami main di kandang dan dukungan supporter sangat berpengaruh kepada kami. Dan menjadi motivasi buat kami di dalam lapangan. Tentunya saya sangat yakin kami mendapatkan poin nanti. Tadi saya sudah jelaskan sekarang pemain berbeda. Ada pemain baru yang bergabung, jadi perasaan saya cukup optimis menghadapi Jepang. Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang atau Arab Saudi, ujarnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will. Pandit Piala Asia berani bertaruh timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apa alasannya? Sebuah klaim berani datang dari seorang pandit Piala Asia yang yakin timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu percaya diri dengan skuad Garuda? Pandit sepak bola asal Singapura, Rhys Rosandrai percaya tim nasional dalam kurung timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Menurut pria yang bertugas sebagai komentator Piala Asia itu, tiket ke Piala Dunia 2026 itu mungkin bisa diraih Garuda via babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bukan lewat putaran ketiga. Seperti yang diketahui saat ini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Pada 4 pertandingan awal, skuad Garuda meraih 3 poin dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Hasil ini belum membuat timnas Indonesia aman untuk meraih tempat ke Piala Dunia 2026. Sebab hanya 2 tim teratas di akhir klasemen yang berhak lolos langsung ke turnamen utama. Namun skuad Garuda masih bisa berjuang untuk peringkat ketiga atau keempat klasemen. 2 tim di posisi itu akan berjuang lagi di putaran keempat. Melansir Euronews, Rosan meyakini timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pria yang biasa menjadi komentator Piala Asia itu mengatakan kekuatan skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu. Saya pikir mereka bisa dalam kurung lolos ke Piala Dunia 2026.
Maksud saya setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar, kata Roshan dalam wawancara dengan Euronews, dikutip pada Selasa dalam kurung 12 November 2024. Saya pikir mereka sudah cukup kuat dengan apa yang mereka upayakan saat ini, apa yang ingin mereka capai, mereka punya kualitas, tambahnya. Akan tetapi, Roshan menilai timnas Indonesia tidak akan lolos langsung dari putaran ketiga. Menurutnya, pasukan Shin Tae-yong bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat putaran keempat. Roshan mengatakan timnas Indonesia akan bertarung melawan Cina dan Bahrain untuk mendapatkan tiket ke putaran keempat. Dia meyakini skuad Garuda akan duduk di peringkat keempat klasemen akhir grup C. Jika Anda melihat lawan di grup dalam kurung grup C dan kualitas yang dimiliki timnas Indonesia, mereka bisa lolos ke putaran keempat. Ini akan menjadi pertarungan antara Bahrain, Indonesia, dan Cina, tutur Roshan. Saya pikir dalam kurung peluang timnas Indonesia lebih baik daripada Cina. Peringkat 3 atau 4, mungkin 4 itu tempat yang akan mereka dalam kurung timnas Indonesia pertarungkan, tutupnya.